Hai 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 teman Wesbas, selamat datang di format baru kita. Wesbas akhirnya punya podcast nih. Kan biasanya kita cuma nongol lewat postingan-postingan isu lingkungan di Instagram. Tapi kali ini kita pengen ngobrol lebih dalam dan lebih santai lewat obrolan kayak gini nih. Nah, kenalin, aku Ipang, bakal nemenin kalian hari ini buat bahas topik yang agaknya berat tapi jujur super relate banget sih buat kita anak muda, yaitu climate anxiety atau rasa cemas terhadap masa depan gara-gara krisis iklim. Dan hari ini aku nggak sendirian dong, udah hadir bareng aku seseorang yang super inspiratif, penggiat lingkungan, sekaligus orang aktif banget di berbagai organisasi internasional kayak UNICEF sebagai Young People Action Team, Plan Internasional Indonesia sebagai Youth Advisory Panel, dan juga Europe Union sebagai Youth Sounding Board. Langsung aja kita sambut Kak Trisna. Oke, halo semuanya. Ya, tadi benar sekali, gua Trisna, gua youth activist dari 2018. Mohon maaf. Waduh. Kebawa ya. 2018 ya, aku 2018 sudah mulai aktif di isu-isu, termasuk isu lingkungan yang aku concern karena aku melihat bagaimana isu lingkungan ini berdampak gitu ke semua lini. Karena sebetulnya sebelumnya tuh aku lebih fokus untuk pada isu perempuan, isu anak-anak, tapi ternyata kita tarik jauh, ternyata isu lingkungan itu berkontribusi nih terhadap pelanggaran-pelanggaran hak-hak anak, hak-hak perempuan. Maka dari itu aku cukup concern dan banyak ikut berkegiatan entah di level nasional, internasional ataupun di lokal. Waduh, jujur aku keren banget sih ngedenger dari kisah dari Kak Trisna gitu ya. Dan jujur di sini aku deg-degan sih karena FYI aja ya, kita tuh udah lama banget nih mau ngajak ngobrol Kak Trisna, tapi kayak itu sibuk banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, jujur kita juga seneng banget nih udah dapat kesempatan buat ngobrol bareng Kak Trisna nih. Tapi mungkin di sini aku mau nanya lagi nih Kak, mungkin kesibukan spesifik belakangan ini gitu Kak. Mungkin Kakak juga selain aktif di kampus gitu ya sebagai mahasiswa aktif SKPM, mungkin boleh nggak sih Kak dijelasin juga Kakak tuh aktif di berbagai kegiatan apa kayak gitu? Oke, kebelakangan ini aku banyak gitu bergerak di isu energi baru terbarukan, di mana aku menjadi project yang membelakangi tentang energi baru terbarukan, khususnya itu di biogas. Jadi itu support dari salah satu BUMN, yaitu kita lagi membangun biogas yang berkapasitas kurang lebih sekitar 7 meter kubik yang itu dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi di sana ada perputaran ekonomi. Jadi bukan hanya isu lingkungan, bukan hanya lingkungannya aja yang diberdayakan, tapi juga manusianya yang diberdayakan. Selain itu belakangan ini aku juga cukup concern dengan isu sustainable, di mana aku di situ fokus di dalam kalau kita bisa bilang itu mengenai pendekatan dengan lingkungan. Jadi kita menggunakan pendekatan lingkungan itu untuk tackle sendiri dari isu climate itu sendiri. Dengan apa? Dengan mengembalikan lingkungan itu kembali dengan restorasi mangrove sih khususnya. Jadi restorasi mangrove itu cukup gencar aku jalanin bersama teman-teman komunitas dari di Surabaya, di Pasuruan, bahkan sampai di Lombok. Waduh, jujur keren banget sih apa yang tadi omongin gitu ya soal aktivitas Kakak gitu. Meskipun udah semester 7 ya Kak, tapi di tengah-tengah mungkin hiruk pikuk mahasiswa tingkat akhir, tapi Kakak tuh sangat aktif banget gitu, terkhusus di bidang lingkungan gitu ya. Nah, tapi mungkin aku mau nanya nih soal kapan sih momen pertama kali Kak Trisna ngerasa resah soal masa depan gara-gara isu lingkungan gitu ya, isu iklim. Dan dari pengalaman Kakak nih ya di UNICEF, di Plan ataupun di Europe Union, apakah rasa cemas ini juga umum dirasakan sama anak muda di berbagai negara kayak gitu? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Back to story. Jadi dari kalau aku bilang dari kapan? Dari 2018. Di mana teman-teman? Sebelumnya aku kan fokus di forum anak, di mana aku itu mengusahakan hak-hak anak. Salah satu hak-hak anak adalah hak untuk mendapatkan makanan yang sehat, hak untuk bermain, hak untuk hidup di lingkungan yang baik. Aku melihat bagaimana fakta di sana, fakta di lapang, bahwa makanan saja anak-anak itu belum dapat kesempatannya. Kenapa? Bukan hanya karena
orang tuanya mungkin belum mencukupi gitu secara bagaimana untuk menafkahi anaknya, memberikan makan. Ternyata kita tarik lebih jauh, ada isu iklim di sana, di mana isu iklim ini berdampak kepada produktivitas pertanian yang menyebabkan harga-harga hasil panen, hasil pertanian itu meningkat, sehingga orang tua tidak dapat membeli produk pertanian untuk diberikan ke anaknya sebagai makanan. Itu satu contoh yang mungkin orang-orang tidak terfikirkan ya. Hal yang kedua mungkin yang ingin aku berikan informasinya, ini garis jauh ya. Ternyata teman-teman, pernikahan anak itu ada kontribusinya terjadi karena perubahan iklim. Mungkin itu tidak terfikirkan betul, ya kita semua. Betul. Tapi di negara ketiga dan di negara kedua itu banyak sekali terjadi. Jadi bagaimana skemanya? Bagaimana sih bisa pernikahan anak itu terjadi karena perubahan iklim? Perubahan iklim berdampak tadi ke pertanian. Saat petani itu terdampak oleh pertaniannya, jadi dia sangat tidak memiliki kebutuhan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, untuk melakukan produksi pertanian ataupun untuk melakukan saat panennya mereka. Nah, di situ mereka pasti mengalami kerugian, dan cara mereka untuk survive atau kelentingan mereka terhadap perubahan iklim, apa yang mereka lakukan? Dengan menikahkan anaknya. Jadi perubahan iklim itu dasar dari masalah-masalah ini semua. Jadi sebenarnya permasalahan iklim tuh bukan cuma kayak, waduh ini hari ini panas, hari ini kayak gerah banget, atau kayak mungkin banjir atau apa, tapi lebih daripada itu, isu iklim juga sampai ke sosial gitu ya kayak. Betul banget, jauh dari cuman panas. Sebenarnya panas itu dampaknya bukan panas saja kan. Iya, ada orang yang punya kulit sensitif, mungkin kulitnya benar-benar terbakar. Mungkin kalau kita cuma kepanasan, tapi yang lain terbakar, atau mungkin yang lain lilinnya meleleh gitu. Itu bisa jadi. Tapi aku jadi penasaran nih Kak, kan mungkin aku kan nggak punya kesempatan buat bisa berbincang sama Gen Z di belahan dunia lain gitu. Tapi aku pengen nanya nih, kan Kakak mungkin pernah ada di forum yang sama Gen Z di belahan dunia lain. Tapi kayak ada nggak sih dari mereka tuh yang bener-bener aku kayaknya resah nih sama isu iklim gini, atau kayak aku merasa dunia tuh udah nggak baik-baik aja loh kayak gini. Tapi ada nggak sih Kak dari anxiety iklim tuh di daerah-daerah lain gitu? Tentu saja, kayaknya aku bisa bilang semua di dunia ini, khususnya pemuda Gen Z, Gen Alpha itu sangat menyadari itu akan climate anxiety. Jadi punya kepanikan gitu, bagaimana masa depan mereka, bagaimana mereka takut gitu akan masa depan mereka yang tidak terjamin karena perubahan iklim ini yang bisa merusak tatanan dunia gitu. Nah, jadi kalau aku bilang, saat aku forum terakhir, aku bulan Maret itu pergi ke Brussels untuk Youth Policy Dialogue. Itu aku ngebawa isu tentang climate and diplomacy. Di sana aku melihat bagaimana semua anak muda dari Kazakhstan, dari belahan negara Uni Eropa, bahkan sampai dari Irak, itu mereka semua sepakat bahwa climate itu harus segera diselesaikan, bahkan harus pemuda yang memimpin. Walaupun sebenarnya di dalam faktanya teman-teman, banyak anak-anak muda juga yang cukup denial gitu dengan adanya perubahan iklim. Mungkin teman-teman belakangan ini pernah mendengar berita fakta di mana Presiden Amerika Donald Trump itu mengeluarkan diri dari Paris Agreement. Benar. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana Donald Trump itu menginfluence anak muda untuk denial terhadap climate itu. Jadi banyak, bahkan di dalam data itu banyak anak muda, bukan anak muda sih, usia 18 sampai 35 tahun itu sangat tidak percaya akan perubahan iklim. Itu sebutannya climate denial, di mana mereka tidak percaya perubahan iklim, mereka percaya perubahan iklim itu terjadi karena ya udah pola cuaca, dan dia nggak percaya gitu bahwa pergerakan individu atau kelompok itu dapat menyelesaikan perubahan iklim. Oke. Tapi jujur emang di daerah tapi sebenarnya aku bersyukur sih di daerah IPB ini tuh orang-orang tuh masih concern ya sama isu-isu climate gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri gitu ya, buat orang-orang yang nggak punya akses terkait informasi ataupun edukasi, memang climate change tuh jujur jadi kayak isu yang kayak ya elah, itu kan memang alam, kayak ya udah itu kan memang panas, ya udah karena takdir Tuhan gitu kan. Tapi ternyata tuh lebih daripada itu ya kayak. Betul, lebih daripada itu. Apalagi kalau kita berbicara gitu ya, masih banyak gitu keilmuan yang tidak menyentuh gitu ke sustainability.
sedikit aku menyinggung, mungkin ada beberapa orang, ada beberapa keilmuan yang tidak memasukkan masalah sustainability, masalah perubahan iklim itu. Contoh mungkin, kebanyakan kalau orang di bisnis, mereka akan berpikir tentang profit. People planetnya itu dilupakan. Yang itu yang sedang kita dorong, bagaimana people planet itu diperhatikan lebih dalam gitu. Bukan hanya menghitungkan tentang profit, tapi bagaimana profit itu bisa di-share gitu ke people dan ke planet. Agar sustainability juga jangan sampai perusahaan itu saat dia fokus dengan profitnya, perusahaan itu akan mati sesaat. Gitu. Oke. Nah mungkin tadi kan kakak juga udah nyinggung soal yang nikah tadi ya kak. Jadi kayak ada orang yang gara-gara climate anxiety itu jadinya nikah muda gitu ya. Betul. Dinikahkan karena ada ini ya, ada isu ekonomi gitu ya. Iya. Nah tapi selain nikah gitu kak, mungkin kira-kira ada lagi nggak sih kak yang kayak orang gitu ya, kan tadi tuh karena ekonomi, tapi kalau ini tuh ada Gen Z yang gara-gara climate change kayak aku kayaknya nggak mau kerja deh, kayaknya aku nggak, jadi kayak panik berlebih gitu loh kak karena isu iklim gitu. Kira-kira ada nggak sih kak? Tentu aja ada ya. Beberapa mungkin aku kasih contoh dulu orang-orang yang teman-teman aku yang udah bekerja gitu, dan dia bekerja di sektor yang memang tidak sustain gitu. Contohnya mungkin orang-orang yang sekarang bekerja di tambang, orang-orang yang bekerja di energi tidak baru terbarukan. Sekarang tuh orang-orang mulai panik gitu karena energi tidak terbarukan itu akan hilang mungkin di 2029, di 2030. Bahkan di Indonesia di peta jalan ya energi baru terbarukan itu ada target-targetnya. Salah satu kayak mungkin net zero emission yang kita ketahui ya 2050 itu kita udah harus energi baru terbarukan 100%. Di 2060 itu kita sudah harus nol zero emission sama sekali. Itu yang menjadi kepanikan. Jadi saat mereka bekerja di industri yang tidak mementingkan keberlanjutan atau khususnya di sektor energi tidak terbarukan itu, mereka sudah mulai panik gitu, akan pekerjaanku ini akan hilang nih karena memang dampak climate, dan orang-orang sudah mulai berpikir untuk berubah ke energi baru terbarukan. Jadi ntar ada pergeseran. Tapi tentu saja ini karena kita tidak bisa bilang langsung berubah ya, masih ada transisi yang dilakukan. Jadi nggak langsung berubah ke energi baru terbarukan, tapi transisi. Dan di situ orang-orang mulai panik dan mencoba hal-hal baru gitu untuk terjun ke energi baru terbarukan. Itu salah satu contohnya. Oke, berarti memang kompleks ya. Jadi masalah dari isu iklim tuh nggak cuma soal melulu tentang lingkungan, tapi bisa menyebar ke berbagai lapisan gitu ya. Nah mungkin tadi kan udah ngebahas soal bagaimana sih anak muda gitu ya. Tapi dari kakak sendiri gitu kan, dengan segudang pengalaman yang ada gitu, jujur aku pengen tahu sih kak, kayak ada nggak sih kak contoh nyata anak muda yang berhasil ngubah climate anxiety-nya jadi aksi nyata gitu? Tentu saja banyak banget. Aku ngelihat teman-teman mudaku, anak aktivis, nggak harus jadi aktivis, bahkan banyak gitu. Anak-anak sekolah SMA itu udah mulai SMA, SMP, SD pun bahkan ada yang kayak mungkin teman-teman lihat ya di TikTok gitu. Kalau ada anak-anak TK yang meparodiin Pandawara. Oh iya benar. Itu kan sebenarnya mereka itu berpikir bukan hanya ikut FOMO ya, ingin pengen tren FYP, tapi mereka juga menyadari gitu di lingkungan itu sudah mulai terasa banget nih dampak perubahan iklim. Jadi orang-orang sudah nggak bisa bilang apa sih perubahan iklim, padahal udah jelas banget nih ini panas banget gitu. Jakarta panas banget. Benar. Sampah di mana-mana gitu. Nah, jadi kalau aku bisa kasih contoh, ada beberapa teman-teman aku yang memang dia tuh dari kepanikan, dari ketakutan dia, dari keresahan dia melihat bagaimana masa depan negaranya Indonesia yang kaya ini ke depan kalau dia tidak melakukan sesuatu gitu. Apakah negara ini akan terus terjerumus gitu ke dampak dari perubahan iklim dengan terjadinya bencana alam di mana-mana, polusi di mana-mana. Dari situ dia bergerak mengajak komunitas teman-teman sekitarnya dulu. Itu mungkin kalau teman-teman pengen kepo, itu namanya Alia Sabira. Dia itu founder dari State of Youth Sukabumi. Dia itu bergerak benar-benar dari desa, mengajak teman-teman sekitarnya untuk bergerak dari isu terkecil. Dari menginfluence teman-temannya peer to peer bagaimana cara membuang sampah.
Oh, keren banget sih jujur. Dari situ dia terus mendevelop lagi bagaimana memilah sampah. Lagi terus dia developing program-program mengenai tentang kompos atau recycling dari sampah organik. Dari situ mereka dapat exposure dan mereka mendapatkan funding nih, entah dari entitas internasional ataupun dari pemerintah juga. Itu jadi pergerakan-pergerakan kecil itu sebenarnya itu bisa berdampak besar dan bisa mendapatkan exposure jika kita bisa melakukan dengan baik, mengemas dengan baik. Oke, jujur ya berarti sebenarnya di luar sana gitu ya banyak sih orang-orang atau Gen Z gitu ya yang dia tuh mengubah climate anxiety menjadi aksi nyata gitu ya Kak. Dan juga jujur kalau dari aku pribadi sebenarnya juga ngerasain nih Kak yang tadi kayak Bogor tuh panas. Jadi kan mungkin juga aku juga kayak dosen aku bilang kayak dulu tuh Bogor tuh dingin, dulu tuh Bogor tuh gini-gini. Tapi sekarang kayak aku ngerasa sekarang jujur Bogor tuh emang panas banget sih gitu. Aku ngelihat di cek suhu gitu ya sampai 30 derajat lebih gitu. Dan sebenarnya kalau dari aku pribadi gitu ya Kak, jujur aku masih ngerasa climate anxiety gitu. Dan jujur aku belum tahu nih harus kayak gimana gitu. Jadi mungkin kakak bisa kasih tips buat anak Gen Z. Jadi kayak yang sama kayak aku nih. Aku tuh sebenarnya ngerasa aku udah nyadar nih ada perubahan iklim, tapi aku bingung gitu. Aku tuh mau kayak gimana gitu. Kira dari kakak ada solusinya nggak Kak? Ini hal yang selalu aku ucapin kalau aku jadi narasumber. Jadi buat teman-teman Gen Z, aku tahu banget kita semua itu sadar bahwa perubahan iklim itu nyata dan kita cemas akan perubahan iklim karena itu menyangkut masa depan kita. Yang sebenarnya bukan kita yang rusak nih teman-teman, tapi orang-orang di atas kita, orang-orang dewasa yang meninggalkan warisan yang buruk gitu buat kita nih Gen Z. Jadi kita harus bergerak. Tidak harus lakukan gerakan yang besar, tidak harus jadi aktivis kayak aku atau aktivis kayak teman-teman yang lain. Hal-hal kecil yang kalian lakukan itu sebenarnya bermakna. Tapi satu hal yang selalu aku tekankan itu adalah kalian harus apresiasi, kalian harus share apa yang sudah kalian lakukan. Aku yakin mungkin di sini teman-teman gadget yang lagi dengerin podcast ini pasti kalian sudah membawa tumbler seminimal mungkin. Tapi kalian pernah bangga nggak kalian bawa tumbler? Jujur kayak ya udah gitu kan? Ya udah aja sih. Kalian kalau perhitungin nih dan kalian bisa nginfluence semua teman-teman kalian bawa tumbler satu tanpa membeli botol air minum, itu berapa sampah yang sudah kita kurangin. Iya sih, benar sih Kak. Itu hal-hal yang memang kalian sebenarnya sudah ngelakuin kontribusi kecil tapi kolektif sama teman-teman kalian tuh menjadi suatu hal yang besar. Dan itu kalian tidak tampakkan ke media sosial, tidak menjadi reward buat kalian atau bahasanya motivasi buat kalian untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Mungkin setelah kalian bawa tumbler, kalian bisa bawa tote bag atau mungkin kalian bawa tumblernya dua, satunya yang aku biasanya bawa dua soalnya tumbler. Satunya tumbler buat minum, satunya tumbler buat mug yang ada tutupnya. Oh iya, kayak buat kopi. Betul. Gitu ya. Kebanyakan kalau misalnya kita beli kopi keliling atau mungkin beberapa coffee shop yang belum menyediakan gelas langsung, biasanya pakai gelas plastik itu kita bisa minta. Dan biasanya bener. Dikasih takaran yang lebih. Kalau ada beberapa coffee shop yang memang memberikan diskon kalau kita bawa bawa mug sendiri atau mungkin dilebihin gitu. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk yang sebenarnya itu harus kita sebar dan harus kita bangga gitu kita lakuin. Bukan hanya mungkin pendekatannya beda-beda ya. Mungkin ke teman-teman mahasiswa, kalau kita buat tumbler nih, kita sebenarnya nggak perlu beli air 3.000, nggak perlu beli air 5.000. Apalagi kalau misalnya kita konser gitu, mending bawa tumbler daripada beli air yang harusnya 3.000 jadi 50.000 gitu. Itu hal-hal mungkin yang pendekatan yang bisa kita lakukan. Hal kecil itu bermakna teman-teman, dan self reward gitu loh, tentang bahwa kalian sudah memberikan kontribusi terhadap dunia ini agar tidak terjadinya perubahan iklim itu. Oke, berarti sebenarnya tuh kayak kita tuh udah punya niatan, kita tuh udah punya aksi kecil gitu ya, tapi mungkin harus lebih di campaign bahwa kayak bawa tote bag, bawa tumbler tuh adalah hal gaul gitu, kayak Gen Z banget. Jadi kayak lu bukan Gen Z kalau lu nggak bawa tumbler gitu kan sih. Betul. Itu udah jadi ide campaign. Nah iya, oke. Berarti aku udah mencoba aksi nyata berarti ya. Betul banget. Oke, mungkin terakhir nih Kak, setelah tadi kita ngebahas terkait anxiety anxiety terkait iklim ini,
boleh nggak sih Kak kasih wejangan, maksudnya kayak ya wejangan lah, atau kayak ngasih pesan gitu ya ke Gen Z terkait orang-orang yang masih ngerasa bahwa aku tuh bingung aku tuh harus ngapain gitu, terkait mungkin tadi kan udah aksi kecil, tapi lebih yang kayak apa sih yang aku harus ubah gitu. Kayak gitu mungkin aku pengen tahu dari Kakak pribadi gitu. Oke, apa yang harus kita ubah? Yang pertama teman-teman Gen Z khususnya ya. Jadi aku tahu teman-teman sudah punya namanya empati dan climate anxiety itu. Ubahlah itu menjadi aksi. Emang kita tidak tahu ya. Pertamanya kita tidak tahu apakah setelah kita resah nih akan perubahan iklim, kita akan memprosesinya dengan positif atau negatif. Tapi harapanku kalian bisa memprosesinya dengan positif. Dengan apa? Dengan aksi tadi. Jadi untuk aksinya tuh selanjutnya, aksinya tuh nggak perlu hal-hal besar teman-teman, hal-hal kecil saja bisa. Kalau emang teman-teman tidak berani sendiri, banyak banget komunitas anak muda yang bergerak untuk isu perubahan iklim ini. Oke. Dan selanjutnya kalau kalian udah gabung di komunitas, kalian pasti bingung tentang pendanaan, dan karena memang itu yang aku bawa ke Europe, kebawa ke Europe karena organisasi atau komunitas kaum muda itu sangat terbatas dengan namanya dana. Betul. Tapi teman-teman, yang teman-teman ketahui, dana untuk isu iklim, isu sustainability itu terbuka lebar, entah dari pemerintah, NGO ataupun PBB. Di sana teman-teman bisa coba gitu untuk apply, belajar, dan teman-teman bisa gitu memperluas dampak-dampak. Jadi mungkin di awal teman-teman bisa membawa tumbler, besok teman-teman bisa memberikan tumbler gitu. Dari program-program yang teman-teman atau grant atau funding yang teman-teman dapatkan. Oke, berarti intinya tuh jadi ubah rasa cemas kamu gitu. Jadi kayak nggak perlu ditakutin, tapi bisa jadi bahan bakar untuk menggerak. Jadi kayak ngapain lu takut diam di rumah, better ya udah lu aksi nyata, lu keluar, lu coba cari, kalau lu nggak mau sendirian, lu cari aja tempat atau mungkin cari komunitas yang memang visi sama kayak kamu kayak gitu ya. Betul banget. Oke. Mungkin jujur aku makasih banget nih Kak udah ngobrol sama Kak Trisna, tuh kayak ngerasa kayak dapat energi baru, dan juga buat ngerasa aku terus peduli sama bumi gitu. Dan juga aku makasih banget buat Kakak udah nyempetin waktunya di tengah kesibukan buat ngobrol bareng kita di Westbus Podcast ini nih Kak. Oke, sama-sama, dan aku sangat senang banget bisa berbagi, dan harapannya teman-teman yang mendengarkan podcast ini tadi seperti yang aku katakan, ayo kita ubah climate anxiety kita ini menjadi sebuah aksi nyata. Kecil aja dulu, nanti lama-lama pasti besar. Percaya. Oke, bener banget nih. Mungkin juga buat sobat-sobat pendengar di sana gitu ya. Bener tadi apa kata Kak Trisna, ngerasa cemas soal masa depan itu manusiawi banget gitu ya Kak. Tapi jangan berhenti di situ. Nah, ubah anxiety jadi aksi kecil mulai dari hal-hal sederhana di sekitar kamu. Mungkin cukup sekian podcast Westbus pada episode kali ini. Aku tutup. Bye-bye.